Halo sahabat pelajar, berjumpa lagi bersama saya Fardi Sentosa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sosiologi kelas 12. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nah sahabat pelajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Ini adalah materi kompetensi dasar 2 atau bab 2 di kelas 12 semester ganjil. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, sahabat pelajar diharapkan mampu memahami pengertian globalisasi. Kemudian, sahabat pelajar diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik globalisasi. Nah, langsung saja kita ke indikator yang pertama. Pengertian globalisasi. Kata globalisasi sendiri dari kata global dan isation. Global secara bahasa berarti mendunia, dan isation atau isasi merujuk pada suatu proses. Nah, sahabat pelajar, secara umum globalisasi dipahami sebagai fenomena saling terhubungnya negara di dunia, salah satunya karena perkembangan teknologi yang sangat cepat. Seperti yang sahabat pelajar lihat pada gambar ilustrasi yang ditampilkan, ini adalah gambaran tentang dunia di mana manusia di seluruh dunia saling terkoneksi dengan bantuan alat komunikasi yang semakin canggih. Nah, sahabat pelajar, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pengertian globalisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, dari tokoh sosiolog Indonesia, yakni Selo Soemardjan. Selo Soemardjan mengartikan globalisasi sebagai suatu proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Adapun contoh terbentuknya organisasi dunia, misalnya ASEAN, UNESCO, UNICEF, WHO, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh terbentuknya komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia adalah dengan adanya fasilitas internet atau aplikasi-aplikasi media sosial, misalnya Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya, sehingga kita semua bisa saling berkomunikasi dengan seluruh masyarakat di dunia tanpa batasan ruang dan waktu. Itulah pengertian globalisasi menurut Selo Soemardjan. Selanjutnya, kita lihat pengertian globalisasi menurut Anthony Giddens. Anthony Giddens mengartikan globalisasi sebagai suatu proses hubungan sosial secara mendunia yang menghubungkan antara peristiwa di suatu lokasi dengan lokasi lainnya, serta menyebabkan terjadinya perubahan. Contohnya, dengan adanya televisi atau internet sebagai hasil daripada modernisasi di bidang iptek, itu membuat kemudian kita semua bisa mengetahui berbagai kejadian atau peristiwa-peristiwa di seluruh penjuru dunia secara real time. Misalnya, peristiwa awal kemunculan COVID-19 di Wuhan, Cina, kemudian peristiwa perang antara Palestina dan Israel, dan berbagai peristiwa dunia lainnya yang bisa langsung diketahui dengan cepat oleh seluruh masyarakat dunia karena adanya bantuan alat teknologi komunikasi yang semakin canggih saat ini. Selanjutnya, pengertian globalisasi menurut Peter Drucker. Menurut Peter Drucker, globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global, yaitu penyebaran ekonomi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, dan pasar uang global atau pasar perusahaan global. Nah, sahabat pelajar, ngomong-ngomong tentang ekonomi global, sebenarnya apa sih ekonomi global itu? Jadi, ekonomi global adalah revolusi yang memungkinkan pengusaha manapun menanamkan uang sesuai keinginan mereka. Dengan uang tersebut, ditambah kemudahan teknologi, mereka pemilik modal bisa memproduksi barang dan jasa di segala tempat. Sahabat pelajar, itulah pengertian globalisasi menurut 3 ahli sosiologi. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa globalisasi itu merupakan sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi,
dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Baik, sampai di sini saya harap sahabat pelajar sudah bisa memahami pengertian globalisasi ya. Selanjutnya kita lanjut pada indikator yang selanjutnya, yakni karakteristik globalisasi. Di sini saya mengutip pendapat Robin Cohen dan Paul Kennedy terkait karakteristik globalisasi. Robin Cohen dan Paul Kennedy berpendapat bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia. Seperangkat transformasi ini merupakan suatu karakteristik yang meliputi hal-hal berikut. Ada 4 ya sahabat pelajar. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Jadi, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan komunikasi global terjadi demikian cepat. Pergerakan massa seperti pariwisata memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Sahabat pelajar, saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya mode, literatur, dan makanan. Ya, seperti juga yang biasa kita lihat akhir-akhir ini mengenai pertontonan kultural Amerika, pertunjukan Met Gala ya, pertunjukan fashion internasional yang ada di Amerika. Itu merupakan contoh interaksi budaya yang bisa kita lihat saat ini. Kemudian, karakteristik yang keempat, yakni meningkatnya masalah bersama. Misalnya dalam aspek-aspek ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya seperti AIDS, dan yang saat ini adalah yang kita rasakan yaitu masalah pandemi COVID-19. Itulah tadi pembahasan kita mengenai pengertian globalisasi dan karakteristik globalisasi. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.